Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Razak dengan NIM L13121009. Saya di sini untuk mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah kimia, yaitu membuat PowerPoint dengan materi ikatan kimia. Baiklah, saya mulai saja. Yang pertama yaitu ikatan ion. Ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik secara elektrostatis yang terjadi di antara ion positif dan negatif. Atom yang energi ionisasinya rendah akan dengan mudah membentuk ion positif karena melepaskan elektron. Kemudian elektron tersebut ditangkap oleh atom yang memiliki afinitas elektron yang besar membentuk ion negatif karena ia mudah menerima elektron, sehingga akan terjadi gaya tarik-menarik dan terbentuklah senyawa yang bersifat netral. Di dalam senyawa, ion positif dan negatif tersusun dalam jumlah tertentu. Sebagai contoh, senyawa NaCl yang berbentuk kristal sebenarnya membentuk struktur kubus. Tiap-tiap ion Na+ dikelilingi oleh ion Cl- sejumlah 6 ion. Beberapa sifat senyawa ion yaitu membentuk kristal namun rapuh, titik lebur dan titik lelehnya tinggi, mudah sekali larut dalam air, dan mampu mengantarkan arus listrik. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Namun, jika pasangan elektron yang dipakai bersama itu berasal dari salah satu atom, ikatan ini disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Sebagai contoh pada molekul hidrogen. Dalam molekul hidrogen terdapat dua atom hidrogen yang saling berikatan, membentuk ikatan kovalen. Masing-masing atom hidrogen menyumbangkan satu elektronnya sehingga membentuk pasangan elektron yang berikatan dan digunakan bersama-sama. Ada berbagai senyawa yang merupakan ikatan kovalen, misalnya O2, NH3, SO3, dan sebagainya. Dalam senyawa kovalen ada juga senyawa yang membentuk ikatan tunggal yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Lalu ada senyawa dengan ikatan rangkap 2 yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Selain itu terdapat juga ikatan kovalen rangkap 3. Dalam ikatan kovalen bisa juga terjadi penyimpangan kaidah oktet. Penyimpangan ini biasa terjadi pada senyawa BF3, CO, dan PC15. Dalam senyawa tersebut, susunan elektron tidak duplet atau oktet, sehingga memiliki struktur yang berbeda dari senyawa yang lainnya. Yang kedua, ikatan logam. Ikatan kimia memiliki ciri-ciri yaitu bisa menjadi penghantar panas maupun arus listrik, dapat atau mudah ditempa, bersifat ulet, dan juga diulur menjadi kawat. Pembentukan ion terjadi karena adanya perbedaan energi ionisasi dari afinitas elektron suatu atom. Ikatan logam terdiri dari ion logam yang positif di larutan elektron, yang merupakan valensi elektron dari setiap atom dan saling bertumpang tindih. Elektron-elektron tersebut bebas bergerak dan mengelilingi inti dari dalam kristal. Elektron yang bisa bebas bergerak ini dikenal dengan sebutan elektron dislokasi. Sedangkan gaya tarik-menarik antara atom-atom menyebabkan terjadinya ikatan logam. Karena elektron-elektron di dalam logam dapat bebas bergerak, maka logam dapat menghantarkan panas atau kalor dan arus listrik, sehingga logam banyak dimanfaatkan dalam alat-alat listrik dan rumah tangga. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.